Nah, ternyata memang pada permukaan darpana itu dia dipoles demikian halus dan demikian mengkilat, sehingga memang pada posisi seperti itu kita bisa melihat wajah kita. Jadi cermin pada masa Jawa kuno itu bukan menggunakan bahan silika atau menggunakan kaca, tapi menggunakan logam yang dipoles atau di strap gitu ya, sangat halus sehingga tidak ada pori-porinya dan bisa memantulkan wajah kita. Temuan artefak kuno yang satu ini menambah daftar hasil penggalian arkeologi di situs Purbakala peninggalan dari abad 10 Masehi, era Mataram kuno atau Medang periode Jawa Timur dengan rajanya Empu Sindok. Kali ini adalah sebuah artefak berbahan tanah liat bakar. Meski ditemukan tak utuh, namun benda kuno ini nampak menyerupai trisula dengan adanya 3 penampil yang menonjol. Bahkan ada yang menyebut jika pahatan yang masih terlihat merupakan pecahan dari Arca Ganesha. Tapi menurut hemat saya, artefak yang ditemukan di bawah timbunan material tanah dan pecahan bata merah di situs Gembekan ini merupakan bagian struktur bangunan yang ditempatkan di titik tertentu sebagai hiasan. Selaras dengan salah satu arkeolog yang saya temui di lokasi, karena bentuknya berupa fragmen. Tak diketahui pasti ornamen apa ini sebenarnya, ataukah simbol dengan makna tersendiri yang sengaja diukir oleh si pembuat. Struktur pagar keliling bangunan suci candi di situs Gembekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, berhasil ditemukan di bawah timbunan tanah persawahan yang ditanami padi pemilik lahan. Bangunan kuno pembatas area sakral Candi Situs Gembekan tersebut seluas 32 kali 32 meter persegi dengan bata merah sebagai bahan penyusun strukturnya. Namun hanya beberapa lapis bata merah saja yang berhasil ditampakkan dengan jelas. Penggalian pagar keliling situs Gembekan ini sempat membuat kesulitan tim ekskavasi karena memang kondisi area persawahan yang dipenuhi air. Sejumlah titik bagian pagar keliling yang masih terendam sehingga perlambat proses ekskavasi. Melihat struktur pagar keliling yang ditemukan membentang puluhan meter, membelah area persawahan selebar kurang lebih setengah meter, layaknya jalur kuno yang hanya bisa dilalui satu orang. Sebelum ditemukannya struktur pagar keliling Candi Situs Gembekan ini oleh pemilik lahan dimanfaatkan sebagai galengan atau jalan setapak yang memisahkan antar petak sawah. Dengan ditemukannya bentangan pagar keliling berupa pondasi di sisi utara, selatan, timur, dan barat, maka masing-masing sudut pagar juga bisa diketahui dengan pasti titiknya. Kita menampakkan struktur pagar. Nah, ini kita telah menampakkan sisi timur, selatan, barat, dan bagian utara. Nah, dari indikasi yang ada, ini kok tampak ada struktur yang ada di luar yang telah kita dapatkan di sudut barat laut, kemudian sama barat daya ya. Nah, dengan adanya indikasi yang lain, ini kok sepertinya ada 2 pagar keliling. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Ini nanti untuk lebih jelasnya, mengingat waktu terbatas ini ada hal yang terakhir di tahap kedua, ini perlu ada direkomendasikan bisa dilanjutkan tahap berikutnya untuk menampakkan struktur di pagar sisi laut.
Meski terus dibongkar timbunan tanah sisa penjarahan di sumuran Candi Situs Ngemekan, tapi tim ekskavasi tak temukan apapun benda-benda yang diharapkan sejak lubang seukuran 140 kali 140 cm persegi itu digali. Kecuali material kerikil dan fragmen keramik bata merah bercampur tanah. Bahkan material-material tersebut telah dicuci seperti perlakuan para pemburu biji logam mulia tradisional. Akan tetapi tim arkeolog dikejutkan dengan adanya temuan benda berbentuk lempeng berbahan perunggu yang dipenuhi karat. Setelah diangkat dan dibersihkan, artefak itu teridentifikasi sebagai darpana. Temuan darpana atau cermin kuno itu dalam sebuah perigi menambah kemisteriusan bangunan suci Situs Ngemekan, karena baru kali ini sebuah cermin kuno hasil penggalian arkeologi ditemukan di dalam sebuah sumuran candi atau bangunan suci. Dan beruntung karena pada hari ini ada teman-teman yang baru dan menarik sekali. Tadi pagi kita mendapatkan data baru berupa artefak berbahan dasar perunggu yang pada tahap awal itu ditemukan satu bagian yang ternyata setelah dibersihkan itu merupakan sebuah pegangan. Pegangan itu dalam bahasa Jawanya apa? Gagang ya? Iya. Gagang. Nah, tapi bukan gagang untuk senjata. Ini pegangan, dan yang menarik sekali karena pegangan itu ternyata tidak polos, tapi dia mempunyai ornamen. Ornamennya mengarah kepada sosok yang tampak seperti kepala gajah, ada belalainya, kemudian duduknya seperti Ganesha. Jadi mungkin Ganesha mungkin. Ya, selang beberapa menit kemudian ternyata kawan-kawan di tim ekskavasi menemukan lagi artefak yang berupa lempeng perunggu juga, masih penuh dengan patina atau penuh dengan karat untuk logam perunggu itu, warnanya hijau sekali. Kemudian kita bersihkan itu dan ternyata dia adalah bagian dari artefak yang tadi ditemukan pertama. Jadi awalnya temukan pegangan, kemudian ditemukan berikutnya adalah bagian atasnya. Jadi kalau gambaran lengkapnya itu ada bagian yang melingkar begini lempeng, kemudian ada pegangan di bagian bawahnya. Nah, ini adalah artefak yang dalam bahasa Jawa kuno disebut sebagai darpana. Darpana itu bahasa modernnya ya cermin. Timbul pertanyaan kalau orang kita, kok cermin bahannya perunggu itu bagaimana? Nah, ternyata memang pada permukaan darpana itu dia dipoles demikian halus dan demikian mengkilat, sehingga memang pada posisi seperti itu kita bisa melihat wajah kita. Jadi cermin pada masa Jawa kuno itu bukan menggunakan bahan silika atau menggunakan kaca, tapi menggunakan logam yang dipoles atau di slab gitu ya, sangat halus sehingga tidak ada pori-porinya dan bisa memantulkan wajah kita. Itu teman yang sebenarnya dari satu sisi itu sangat menarik, tapi sekaligus menjadikan PR kita. Karena dalam sejarah penemuan benda-benda di dalam perigi atau sumuran sebuah candi, baru kali ini kita mempunyai data berupa temuan darpana di dalam perigi. Jadi kita membutuhkan kajian lagi apakah ini sebuah anomali atau satu hal yang aneh, atau memang bisa diterima sebagai suatu kewajaran. Karena biasanya kalau terkait dengan peripe atau benda-benda suci yang disertakan dalam sumuran, itu umumnya adalah menggunakan benda-benda yang terkait dengan dewa-dewa. Tapi kalau bicara mengenai darpana, ini kan bukan dengan dewa, dengan manusia. Nah, ini yang menarik. Jadi satu sisi kita senang mendapatkan data baru itu, sekaligus menjadi pekerjaan rumah ini. Ini lazim atau tidak gitu. Nah, di samping juga pertanyaan kami dalam proses mengambil tanah di bagian sumuran ini adalah ternyata tanah yang kita angkat dari sumuran itu bukan lagi tanah yang kompak. Dalam arti banyak berupa gerowol-gerowol gitu.